Halo semua, pernah nggak sih kalian ngerasa susah banget gitu nyombungin hal-hal kecil yang kita lihat tiap hari sama ide-ide besar tentang dunia di sekitar kita? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah metode keren yang berawal dari satu pertanyaan sederhana. Kedengarannya kayak nggak mungkin ya kan? Tapi ini tuh tantangan nyata loh buat banyak guru dan orang tua. Gimana caranya bikin subjek yang luas dan abstrak jadi terasa dekat dan personal buat kita? Mau itu ekologi, fisika kuantum, atau sejarah peradaban, tantangannya sama aja. Gimana caranya kita nyambungin teori yang gede-gede itu sama pengalaman kita sehari-hari? Tenang, ada satu metode brilian buat ngejawab ini. Oke, kita bahas yuk. Namanya jendela ekologi. Ini tuh sebenarnya sebuah tugas menulis yang dirancang buat mengubah cara kita mandang dunia di sekitar kita. Dimulai dari hal-hal yang paling biasa. Jadi intinya tuh gini, kita ambil satu objek, bisa batu, sehelai daun, apa aja. Terus kita pakai itu sebagai semacam portal atau jendela buat menjelajahi ide yang jauh lebih besar. Ini bukan soal mendeskripsikan bendanya, tapi tentang apa yang bisa kita bayangkan lewat benda itu. Dan yang bikin metode ini keren banget tuh, simpelnya itu. Cuma 3 langkah gampang. Pertama, pilih satu benda di sekitar kamu. Kedua, liatin aja selama 1 menit. Nggak perlu analisis yang dalam-dalam. Dan ketiga, langsung deh mulai tulis cerita imajinatif kamu yang nyambung ke konsep ekologi. Sesimpel itu. Nah, ini nih bagian serunya. Gimana sih cara kerjanya? Metode ini pakai 4 percikan imajinasi buat ngubah pengamatan sederhana jadi cerita yang punya makna. Yuk, kita lihat satu-satu. Oke, pancingan pertama ini soal interaksi. Kita lihat sesuatu yang umum banget ya kan? Lumut di atas batu. Konsep besarnya adalah, di dalam sebuah ekosistem, nggak ada yang hidup sendiri. Semuanya saling nyambung dan punya peran masing-masing. Nah, ini yang keren banget. Pertanyaan ini langsung mengubah lumut jadi tokoh utama, pahlawan super. Tiba-tiba, kita nggak cuma lihat bercak ijo nempel di batu, tapi kita jadi ngebayangin semut yang minum embun dari situ, atau cacing yang neduh di bawahnya. Ini bener-bener cara yang cerdas buat ngegambarin konsep saling ketergantungan di alam. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk ke konsep siklus kehidupan. Jendela kita kali ini adalah sehelai daun kering. Sesuatu yang sering kita anggap sebagai akhir atau sampah, padahal ini cuma satu babak dalam perjalanan yang jauh lebih panjang. Pancingan ini ngajak kita buat ganti sudut pandang secara total. Kita jadi daunnya. Kita ceritain kisahnya dari pas masih hijau di pohon, nyerap matahari, sampai sekarang dia jatuh dan bakal jadi tanah yang subur lagi. Konsep siklus energi yang abstrak tiba-tiba jadi cerita personal yang bisa kita rasain. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang, ya, agak serius. Dampak manusia. Jendela pengamatan kita kali ini adalah sesuatu yang sayangnya gampang banget ditemuin. Sampah plastik. Ini tuh simbol yang kuat banget dari jejak kita di planet ini. Wah, ini idenya dalam banget ya kan? Plastik sebagai saksi bisu, seorang penjelajah waktu yang udah ngelihat perubahan di sekitarnya selama puluhan bahkan ratusan tahun. Pancingan ini benar-benar mendorong kita buat mikirin lagi hubungan kita sama lingkungan, tapi bukan dengan cara ngejudge, melainkan lewat cerita dan perspektif yang unik. Dan yang terakhir, pancingan soal inspirasi. Jendela kita adalah pemandangan yang kita semua pasti pernah lihat. Rumput liar atau bunga kecil yang nekat tumbuh di sela-sela retakan beton. Sebuah pelajaran tentang ketangguhan yang luar biasa dari alam. Jadi di sini, alam itu bukan lagi cuma objek yang kita pelajari, tapi dia jadi guru kita. Ini semacam undangan buat kita refleksi diri, buat melihat ketangguhan dan kegigihan dalam skala terkecil, terus kita tanya ke diri sendiri, gimana ya cara nerapin pelajaran itu di hidup kita? Oke, kita udah lihat caranya metode ini bekerja. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih metode ini bisa seefektif itu? Apa rahasianya? Nah, disinilah kuncinya. Metode ini ngasih kita kebebasan buat berkreasi, kamu boleh kok bayangin lumut jadi pahlawan super, tapi di saat yang sama, ada pagar konseptual yang jelas. Imajinasi kita jadi terarah, kita diajak buat main di dalam taman konsep ekologi. Inilah yang secara alami nyambungin detail kecil ke ide-ide besar dan bikin semua proses belajarnya jadi personal banget dan nempel di kepala. Jadi, sebenarnya nilai terbesar dari jendela ekologi ini bukan cuma buat tugas sekolah aja. Ini adalah cara pandang, sebuah ajakan buat kita semua. Kalau kita mau ambil waktu sebentar aja buat ngeliat, benar-benar ngeliat hal-hal kecil di sekitar kita bakal sadar kalau pelajaran terbesar itu seringkali sembunyi di tempat yang paling gak kita duga. Kita cuma perlu ngebuka jendela imajinasi kita aja. Jadi setelah ini coba deh luangin waktu 1 menit, lihat keluar, pilih satu benda, terus tanya ke diri sendiri,
Kira-kira cerita apa ya yang mau dia sampaikan ke kamu? Terima kasih sudah menyimak.